Direktorat Reskrimum menetapkan 3 tersangka imbas video viral minta jatah proyek senilai 5 triliun rupiah di Kota Cilegon beberapa waktu lalu. Ketiganya yakni merupakan Wakil Ketua Kadin Kota Cilegon berinisial IA, lalu Ketua Kadin Kota Cilegon berinisial MS, dan Ketua HNSI berinisial RJ, yang mana ketiganya ditetapkan sebagai tersangka usai dilakukan pemeriksaan oleh penyidik di Treskrimum Polda Banten. Diketahui, ketiganya diterapkan pasal yang berlaku, namun dengan pasal yang berbeda, yaitu untuk MS dijerat pasal 368 KUHP dan 160 KUHP, kemudian RJ dijerat pasal 335 KUHP, dan IA dijerat pasal 368 KUHP dan 335 KUHP, yang mana ketiganya terancam hukuman 9 tahun penjara. Perkara dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Adapun 3 orang tersebut, yang pertama adalah saudara IA, yang mana yang bersangkutan adalah Wakil Ketua Kadin Bidang Perindustrian, yang mana perannya adalah mengebrak meja dan meminta proyek 5 triliun untuk Kadin tanpa lelang. Kemudian peran yang kedua, pada tanggal 14 dan 22 April 2025, saudara IA bersama saudara MS ini bertemu dengan PT Total, yang mana adalah perwakilan dari PT Cengda, yaitu memaksakan untuk minta proyek. Selanjutnya tersangka yang kedua adalah saudara RJ, yang mana bersangkutan ini adalah Ketua HNSI Cilegon. Perannya adalah mengancam akan menghentikan proyek jika tidak diberikan proyek dari PT Cengda. Yang bersangkutan kita terapkan pasal 335 KUHP. Yang ketiga, yaitu saudara MS, perannya adalah mengajak dan menggerakkan orang untuk melakukan aksi di PT Cengda. Dan pada tanggal 14 dan 22 April, saudara MS ini bersama saudara IA bertemu dengan PT Total, memaksa meminta proyek. Adapun pasal yang kita terapkan pada yang bersangkutan, pasal 368 dan 160 KUHP, yang mana ancaman hukumannya adalah 9 tahun penjara. Cukup ya? Ada beberapa pertanyaan mungkin Pak Dir, ini terkait apa sih yang disangkakan terhadap ketiga tersangka ini? Apakah terkait pemerasan kah, ataukah pengancaman kah, atau seperti apa Pak Dir? Nah, sebagaimana tadi peran-peran masing-masing tersangka ini sudah saya sampaikan. Jadi ada yang perannya mengajak untuk mendatangi, kemudian dengan intimidasi mengebrak meja untuk tujuan meminta proyek, seperti itu. Ada kemungkinan penambahan tersangka lagi, Pak? Nah, ini kita masih running, kita masih berjalan penyidikan ini. Tidak menutup kemungkinan apabila nanti masih ditemukan alat bukti dan kemudian pelaku-pelaku yang lain, kita akan terus melakukan pengembangan. Sejauh ini bukti-bukti yang dikumpulkan apa aja, Pak? Baik, bukti yang kita kumpulkan yaitu adalah rekaman video yang mana diunggah di media Instagram, baik di Kabar Banten, Fakta Banten, kemudian notulensi hasil pertemuan ada 2, selanjutnya screenshot dari handphone saudara MS dibuatkan juga di handphonenya saudara RJ, yang intinya diajak bergerak untuk mendatangi PT Cengda dalam rangka meminta proyek. Tadi disebutkan ada sempat pengerahan untuk aksi. Apakah sebelum peristiwa pemerasan yang viral di video itu ada aksi betul, demo misalkan seperti itu? Kalau aksi demo sebelumnya tidak ada. Jadi memang ini sebelumnya sudah diagendakan pertemuan dengan PT Cengda ini adalah tanggal 16, tapi tanggal 9 tersebut digerakkan saudara MS melalui WA para ketua-ketua ini untuk hadir ke PT Cengda. Ada berapa orang yang hadir waktu di saat kejadian? Kita belum ke arah ke sana, tapi yang pasti untuk pada saat hari ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan itu 17 orang, yang mana 14 orang itu adalah sebagai saksi dan 3 orang sebagai tersangka. Dari Kota Serang, jurnalis Kabar Banten, Muhammad Fajri Munawir mengabarkan.